Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kedua kalinya, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Yang kami hormati Ibu Meta Malihatul Maslahah SUDMA selaku dosen mata kuliah Psikologi Kepribadian. Kami dari kelompok yang terdiri dari 9 orang, diantaranya ada Rofitra Sari, Raihanatul Maulida, Yuyun Kusuma Dewi, Windy Aprilia, Putri Nurwahyuni, Vina Amalia, Dwi Pangestuti Alfiana, Eva Liftiala Yatusifa, dan Pita Luciana. Di sini akan dibahas tentang tema psikologi kepribadian dewasa. Di pembelajaran yang pertama ini saya akan membahas tentang pengertian dewasa. Dewasa menurut bahasa itu adalah volwesen. Vol artinya penuh dan wesen artinya tumbuh. Dewasa adalah orang yang sudah tidak lagi seperti anak kecil dan mereka yang sudah habis masa remajanya. Dewasa secara biologis memiliki karakteristik perilaku seperti orang dewasa, namun masih perlu diperlakukan sebagai anak kecil jika di bawah umur dewasa secara hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku baik terbuka maupun tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok. Dalam psikologi kepribadian masa dewasa, seseorang individu dalam perkembangannya dimulai dari masa dewasa awal sampai masa dewasa lanjut. Pada masa tersebut mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya, baik yang ditunjukkan kepada diri sendiri maupun yang diarahkan pada penyesuaian dalam lingkungannya. Menurut Harlock, masa dewasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, masa dewasa awal atau masa dewasa dini. Masa dewasa awal adalah masa pencairan kematangan dan masa reproduktif. Pada masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Baik diri pada pola hidup yang baru yang berkisaran pada umur 21 tahun sampai 40 tahun. Dari masa dewasa yang kedua yaitu masa dewasa madya atau masa dewasa separuh baya. Pada usia ini kisaran umur antara 40 sampai 60 tahun. Di usia ini pada aspek fisiknya itu sudah mulai melemah, dari mulai mempunyai penyakit yang sebelumnya tidak dimiliki, yaitu seperti penyakit rematik, penyakit asam urat dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam fungsi indera itu sudah mulai melemah juga, seperti indera penglihatan, pendengaran biasanya menggunakan kacamata untuk membantu dalam
membaca. Pada masa dewasa yang ketiga yaitu masa dewasa lanjut usia atau masa tua. Pada usia ini kisaran umur 60 tahun sampai akhir hayat. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Pada usia ini ditandai yaitu aspek fisik yang sudah mulai melemah dengan adanya perubahan fisik dan psikologis yang semakin menurun. Dalam hal ini penurunan dalam hal penglihatan, pendengaran, daya ingat, fisik lemah, cara berpikir atau dalam hal berinteraksi sosial. Pada usia ini akan mengalami pikun, daya ingat yang rendah, terus kembalinya ke usia dini, yaitu sangat ketergantungan dengan sama manusia yang lain. Sekian penjelasan pengertian kepribadian dewasa. Selanjutnya akan diterangkan ciri-ciri kepribadian dewasa. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai ciri-ciri kepribadian manusia. Kepribadian manusia memerlukan waktu yang cukup panjang untuk membentuknya. Nah, pada usia dewasa ini, maka kepribadian manusia sudah cukup stabil. Sejumlah tokoh mengatakan bahwa masa kecil atau masa balita di bawah 5 tahun itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian ketika dewasa. Misalnya seperti ini. Ketika dia berusia balita, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau mendapatkan penilaian negatif, kelakuan negatif, dan tidak diajarkan untuk mengungkapkan atau mengutarakan isi hati atau pendapatnya, nah maka itu akan berdampak negatif saat usia dewasa. Bisa beberapa kemungkinan terjadi seperti dia itu cenderung penutup, pesimis, atau juga kebalikannya, dia bisa mudah marah dan cenderung agresif. Nah, tapi ketika di masa balitanya atau di bawah 5 tahun ke bawah itu dia mendapatkan perlakuan yang baik, dukungan dari keluarganya, dari orang tuanya, maka bisa dikatakan atau bisa disimpulkan kepribadian ketika dewasa itu menjadi positif. Nah, selain faktor keluarga, faktor sosial juga berpengaruh untuk membentuk kepribadian dewasa atau manusia. Orang-orang di luar keluarga juga bisa memberikan dampak positif atau kayak motivasi-motivasi untuk memperkuat kepribadiannya. Jadi, bukan hanya keluarga, namun juga lingkungan sekitar atau sosialnya. Selanjutnya, menurut Levinson, pada transisi kehidupan manusia pada masa dewasa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah fase dewasa awal, usia sekitar 17 sampai 33 tahun, dan fase yang kedua itu adalah puncak dewasa awal, usia sekitar 33 tahun sampai 45 tahun. Nah, pada fase pertama ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan transisi dewasa awal, usianya sekitar 17 sampai 22 tahun. Pada masa ini setiap individu itu masih dalam usia remaja, di mana secara fisik mereka itu sudah terlihat seperti orang dewasa pada umumnya. Namun secara mental mereka masih belum bisa untuk bertanggung jawab. Dan secara ekonomi pula mereka masih bergantung kepada kedua orang tua ataupun keluarganya. Akan tetapi mereka itu memiliki hasrat untuk hidup mandiri dan lepas bantuan secara ekonomi dari kedua orang tuanya. Nah, untuk mewujudkan keinginannya tersebut, mereka mempersiapkan diri dengan mengikuti pendidikan baik itu formal ataupun non-formal. Selanjutnya, ada struktur kehidupan dewasa awal. Usianya sekitar 22 tahun sampai 28 tahun. Nah, pada masa ini, setiap individu itu sudah menyelesaikan taraf pendidikan mereka.
baik itu SMA, akademik ataupun universitas. Akan tetapi bagi masyarakat yang kurang maju secara intelektualnya, mereka hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkat menengah atas atau SMA saja. Bahkan ada pula yang hanya menyelesaikan pada tingkat SMP ataupun SD. Dan pada masa ini mereka juga sudah memulai kehidupan berumah tangga. Selanjutnya yang ketiga itu usia terpaut 30-an, yaitu 28 sampai 33 tahun. Secara prinsip pada masa ini itu hampir sama dengan masa sebelumnya, yaitu di mana mereka itu masih menyelesaikan atau masih meniti karir atau pekerjaan mereka dan membentuk kehidupan berkeluarga, berkarya, dan membangun struktur kehidupan selanjutnya yang lebih baik, baik itu secara ekonomi ataupun berumah tangga. Nah, untuk fase kedua akan disampaikan oleh Mbak Alfi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase puncak dewasa. Fase puncak dewasa sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada puncak dewasa awal. Lah, puncak dewasa awal yang pertama ini kisaran umur 33 sampai 40 tahun. Biasanya fase puncak ini seseorang individu akan berpikir, individu merasa mantap akan pekerjaannya saat ini. Yang kedua, memperkuat komitmen untuk membimbing karir menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab lagi. Kemudian yang kedua adalah transisi dewasa menengah. Transisi dewasa menengah ini biasanya terjadi pada umur 40 tahun sampai 45 tahun. Biasanya seseorang akan berpikir atau memiliki pemikiran yang pertama menitih pekerjaan karir, yang kedua membangun kehidupan dengan keluarga kecilnya. Selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi kepribadian dewasa. Menurut Purwanto, ada 3 faktor yang memengaruhi kepribadian. Yang pertama adalah faktor biologis. Faktor ini berkaitan dengan keadaan jasmani. Keadaan jasmani seseorang berbeda-beda. Ada yang diperoleh dari keturunan, dan ada pula dari pembawaan orang itu masing-masing. Yang kedua adalah faktor sosial. Yang dimaksud adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Sejak lahir, seseorang sudah mulai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, dengan lingkungan pertamanya yakni keluarga. Semakin besar seseorang, maka pengaruh dari lingkungan sosial juga semakin besar dan meluas. Yang ketiga adalah faktor kebudayaan. Pertumbuhan dan pembentukan kepribadian seseorang tidak bisa lepas dari kebudayaan yang berlaku di masyarakat di mana ia besar. Seseorang bisa diterima di suatu masyarakat apabila ia memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tersebut. Adat dan tradisi juga berpengaruh kepada cara berperilaku dan bersikap seseorang dan berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Selain yang dijelaskan oleh Mbak Ana tadi, ada perubahan dan dinamika kepribadian seseorang dipengaruhi oleh faktor lain. Yang pertama ada pengalaman awal. Sigmund Freud menekankan tentang pentingnya pengalaman awal atau masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Trauma masa lalu terhadap kejadian buruk yang pernah menimpa seseorang akan sulit dihapus dari ingatan. Jadi, pengalaman awal seseorang berpengaruh dalam perkembangan kepribadian. Yang kedua, ada kondisi fisik. Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepribadian seseorang. Kondisi fisik yang mempengaruhi kepribadian antara lain adalah kelelahan, malnutrisi, gangguan fisik, penyakit menaun, dan gangguan kelenjar endokrin ke kelenjar tiroid. Yang ketiga ada daya tarik. Orang yang dinilai oleh lingkungannya menarik biasanya memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan daripada orang yang dinilai kurang menarik.
Dan bagi mereka yang memiliki karakteristik menarik akan memperkuat sikap sosial yang menguntungkan. Dan yang keempat, inteligensi. Perhatian lebih terhadap orang yang pandai dapat menjadikan ia sombong dan seseorang yang kurang pandai merasa bodoh. Apabila berdekatan dengan orang yang pandai tersebut dan tidak jarang memberikan perlakuan yang kurang baik. Faktor selanjutnya yaitu emosi. Ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dinilai sebagai orang yang tidak matang. Biasanya orang yang emosi akan mempunyai ekspresi yang murung dan cenderung kasar, tidak mau bekerja sama dan sibuk sendiri. Kemudian F, keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan ini mempengaruhi konsep diri, karena kegagalan dapat merusak konsep diri dan sedangkan keberhasilan akan menunjang konsep diri. Selanjutnya yaitu penerimaan sosial. Seseorang yang diterima dalam kelompok sosialnya dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kepandaiannya. Sebaliknya, jika seseorang yang tidak diterima dalam lingkungan sosialnya, biasanya akan membenci orang lain, cemberut dan mudah tersinggung. Kemudian, pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga sangatlah mempengaruhi kepribadian seseorang, sebab seseorang hidup dan berkembang dalam sebuah keluarga. Dan di dalam keluarga itulah ditekankan sendi dasar kepribadian. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan fisik. Perubahan kepribadian itu dapat disebabkan oleh adanya perubahan kematangan fisik yang mengarah pada perbaikan kepribadian. Tetapi perubahan fisik yang mengarah pada klimakterium dengan meningkatnya usia itu dianggap sebagai kemunduran menuju ke arah yang lebih buruk.